sekalian, dari perdebatan yang telah kita saksikan sejak tadi oleh para tim pembuka, ada tim pemerintah pembuka di sana dan juga ada tim oposisi pembuka, adalah mengenai visioneritas dan pandangan ke depan apabila subsidi diberikan berdasarkan tingkat keterserapan lulusan dan juga berdasarkan status quo yang ada, di mana tim oposisi sejak tadi hanya membicarakan masalah ketakutan mereka terhadap dunia yang akan dihadapi ke depannya, atau berkaitan dengan perkembangan yang menurut mereka dipandang oleh tim oposisi merupakan kemungkinan yang terburuk akan terjadi di masa yang akan datang. Di mana sebagai tim pemerintah seharusnya kita bukan hanya memikirkan hal-hal yang menjadi polemik atau hal-hal yang buruk yang akan terjadi di masa depan saja, tetapi juga kehidupan kedepannya berupa tantangan dan juga halangan yang akan terjadi di depannya. Maka dari itu, sebelum kami masuk ke dalam argumentasi kami, maka kami akan menyampaikan 3 poin bantahan kami terhadap tim oposisi, di mana yang bantahan yang pertama mengenai yaitu program studi yang tidak populer yang harus dipentingkan. Kami sebagai tim pemerintah sejak tadi menjelaskan bahwasanya kami tidak mengatakan bahwa kami tidak berbicara soal ketidakpentingan atau kepopuleran prodi, akan tetapi kami berbicara soal prioritas, di mana kami membicarakan mengenai mana prodi yang harus diprioritaskan untuk mendapatkan subsidi atau bantuan dan mana prodi yang harus diketerbelakangkan untuk mendapatkan subsidi. Maka itu kami menyatakan bahwasanya apabila ketika prodi yang populer mendapatkan bantuan subsidi, maka akan menimbulkan dampak positif. Yang pertama yaitu ketika prodi yang populer memiliki peluang untuk mendapatkan subsidi, maka mereka juga akan memiliki peluang untuk lebih maju lagi, untuk lebih ke depan lagi, dan sehingga nantinya mereka dapat menciptakan lulusan-lulusan yang bisa diterima di perusahaan, atau dapat menciptakan lulusan-lulusan yang keterserapan kerjanya cukup tinggi. Dengan adanya subsidi ini, maka para prodi-prodi yang sudah populer mereka akan lebih mengembangkan lagi mutu mereka, baik itu dari sistem pembelajaran, baik itu media pembelajaran dan apapun yang membantu pembelajaran mereka di prodi tersebut, sehingga nantinya dengan fasilitas-fasilitas yang sudah terpenuhi dan cukup baik dan juga dari kinerja pengajarnya sudah cukup mumpuni, maka dipastikan mereka akan menciptakan lulusan-lulusan mahasiswa yang nantinya akan ahli di bidangnya dan juga akan semakin bagus dari waktu ke waktu. Lalu poin bantahan kami yang kedua yaitu mengenai ketakutan dari tim oposisi perihal proposal kami yang berbentuk tidak visioner. Contoh keadaan waktu 5 tahun sebelum terjadinya krisis pandemi, di mana setelah tahun 2019 kami terjadi krisis pandemi ini yang disebabkan oleh ketidakadilan pemerintah dalam memberikan subsidi kepada prodi-prodi yang populer ketimbang prodi yang kurang populer, di mana respon kami yaitu hal ini bertentangan dengan tugas pemerintah ataupun universitas, bahwasanya mahasiswa belajar untuk menghadapi masa depan yang lebih baik lagi, bukan menghadapi masa-masa yang yang belum tentu akan terjadi. Tetapi dengan adanya statement atau ketakutan dari para tim oposisi ini hanya akan membuat para calon mahasiswa lebih takut atau resah untuk memilih program studi yang populer, atau mereka akan berpikir 2 kali saat memilih program studi yang lebih populer, dan mereka akan memilih program-program studi yang tidak populer seperti apa yang disebutkan oleh tim oposisi. Maka dari sini dampak buruknya nanti ketika mereka memilih prodi-prodi yang tidak populer, maka mereka akan menjadi lulusan-lulusan yang berasal dari program studi yang tidak populer dan belum tentu sistem pembelajaran di dalamnya cukup bagus dibandingkan program studi yang memang populer dan sudah dibantu oleh subsidi. Lalu bantahan yang ketiga yaitu mengenai esensi dari subsidi itu sendiri, di mana esensi dari subsidi itu sendiri bukan hanya fokus pada sebuah bantuan saja, tetapi juga subsidi itu juga bisa dikatakan sebagai halnya apresiasi, di mana nanti hal apresiasi ini akan dibahas dalam poin argumentasi kami. Poin argumentasi kami yang pertama yaitu mengenai bentuk apresiasi, bahwasanya subsidi bukan hanya serta-merta mengenai fokus bantuan saja, tetapi juga subsidi dapat berupa bantuan yang dapat disebut sebagai bentuk apresiasi. Contohnya yaitu beasiswa. Beasiswa itu apabila diberikan kepada orang yang tidak mampu, maka ini akan menjadi beasiswa bantuan atau beasiswa diberikan kepada orang yang tidak mampu. Tetapi ketika beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi atau pandai, maka beasiswa ini atau subsidi ini akan dikatakan sebagai beasiswa berprestasi. Maka dari itu
kami menyatakan sekali lagi bentuk dari subsidi bukan hanya serta-merta fokus pada sebuah bantuan, tetapi juga dapat dijadikan sebagai bentuk apresiasi. Lalu argumentasi kami yang kedua yaitu meningkatkan persaingan antar prodi menjadi lebih positif. Mengapa demikian? Apabila ini terjadi, maka antara prodi yang populer dengan prodi yang tidak populer akan terjadi persaingan yang positif, di mana prodi yang tidak populer akan mengejar ketertinggalan mereka terhadap prodi yang populer, mungkin dari segi mutunya, yang nantinya akan mereka usahakan lebih keras lagi untuk bisa menyamaratakan status mereka dengan prodi-prodi yang memang tergolong populer. Ini yang disebut akan terciptanya persaingan yang sehat atau persaingan yang positif antara prodi yang memang populer dengan prodi yang tidak populer, di mana nantinya dampak positifnya juga terjadi kepada prodi yang populer, di mana nanti mereka juga akan terus berusaha untuk mempertahankan status mereka sebagai prodi yang populer. Lalu untuk argumentasi kami yang ketiga yaitu mengenai preferensi mahasiswa. Sebagai tim oposisi tadi sudah salah men-set up mengenai preferensi mahasiswa, bahwasanya preferensi mahasiswa hanya ditentukan dari kampus atau prodi yang populer dan juga kampus dengan tingkat keterserapan lulusan kerja yang tinggi. Padahal masyarakat pada kenyataannya akan lebih memilih prodi yang tingkat serapan kerjanya lebih tinggi, padahal masyarakat lebih memilih prodi yang berdasarkan beberapa faktor tertentu. Yang pertama yaitu berdasarkan minat, di mana pada kenyataan yang ada masyarakat atau calon mahasiswa akan memilih program studi atau universitas berdasarkan minat dan bakat mereka. Contoh, seorang mahasiswa yang berbakat dalam bidang seni, maka mereka akan mencari prodi atau juga universitas yang dimana mereka terdapat program studi seni yang memang itu terkenal atau populer, dibandingkan dengan mereka memilih universitas dengan serapan kerja yang lebih tinggi. Lalu dengan adanya minat dan bakat ini, apabila mereka memilih berdasarkan minat dan bakat, maka mereka akan lebih mudah dalam menjalani perkuliahan itu sendiri. Lalu untuk faktor yang kedua yaitu berdasarkan faktor kemudahan, di mana yang ini menyambung dengan faktor minat. Apabila nanti mereka minat sesuai dengan minat dan bakat mereka, maka mereka akan lebih mudah dalam menjalani perkuliahan, di mana nantinya ketika mereka disuguhkan pilihan, mereka harus memilih kampus yang mudah dalam seleksi mahasiswanya atau memilih kampus yang dengan tingkat serapan kerja yang lebih tinggi dan nantinya akan lebih ketat dalam menyeleksi mahasiswa baru, maka mereka akan memilih universitas yang dimana mereka sesuai bakat dan minat serta kemudahan dalam sistem penyeleksian mahasiswa baru. Maka dari itu kami sebagai tim pemerintah menyatakan sekali lagi kami setuju dengan mosi yang ada. Terima kasih. Baik, hadirin sekalian, ada dua hal yang diperdebatkan pada debat sore hari ini. Yang pertama yaitu apakah subsidi itu lebih baik diberikan dalam bentuk bantuan atau dalam bentuk apresiasi. Yang kedua yaitu dampak yang ditimbulkan bila mana mosi atau proposal ini diterapkan. Yang pertama yaitu apakah subsidi ini sebaiknya diberikan dalam bentuk bantuan atau apresiasi. Tim oposisi mengatakan bahwa subsidi itu harusnya diberikan dalam bentuk bantuan. Subsidi itu mau tidak mau harus diberikan dalam bentuk bantuan. Seperti contoh yang dijelaskan oleh tim oposisi tadi adalah salah satunya yaitu premium, yang dimana premium itu harganya akan lebih murah. Terus gas LPG yang notabene ada tulisan keterangan diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Lalu kartu-kartu seperti BPJS dan Kartu Indonesia Pintar yang notabene itu diberikan pemerintah dalam bentuk subsidi bantuan. Sedangkan kami tim pemerintah percaya bahwa subsidi itu bukan hanya diberikan dalam bentuk bantuan, tetapi bisa dalam bentuk apresiasi. Nah, pertanyaannya mana yang lebih penting? Apakah subsidi itu lebih penting diberikan dalam bentuk bantuan atau diberikan dalam bentuk pemerintah? Kami sebagai tim diberikan dalam bentuk apresiasi, mohon maaf. Kami sebagai tim pemerintah percaya bahwa subsidi itu lebih baik diberikan dalam bentuk apresiasi atau penghargaan. Karena apa? Yang pertama, bisa jadi usaha yang dilakukan oleh prodi populer yang memiliki keterserapan banyak di dalam tenaga kerjaan itu memiliki usaha yang sangat keras, usaha yang sampai berdarah-darah mungkin untuk membangkitkan prodinya, untuk meluluskan, untuk menciptakan lulusan-lulusan yang terbaik yang di mana dapat diterima dalam konteks ketenaga kerjaan
pekerjaan seperti itu. Maka dari itu tujuan kami memberikan subsidi dalam bentuk apresiasi agar mereka prodi-prodi populer tersebut merasa dihargai, merasa usahanya itu dihargai, sehingga mereka juga bisa semakin meningkatkan kualitasnya, mutunya, baik dari segi fasilitas maupun ilmunya, untuk lebih banyak meluluskan lulusan-lulusan yang lebih berkualitas lagi seperti itu, daripada subsidi itu diberikan kepada prodi-prodi non populer, di mana nanti takutnya, yang kami takutkan, prodi non populer tersebut tidak memiliki usaha yang sama, tidak memiliki usaha yang begitu keras seperti prodi populer tersebut, sehingga prodi non populer tersebut bila diberikan subsidi akan bergantung pada subsidi tersebut dan tidak bisa berkembang seperti prodi yang kami prioritaskan, yaitu prodi populer seperti itu. Yang kedua, mengapa kami percaya bahwa pemberian subsidi dalam bentuk apresiasi itu lebih bagus, yaitu dalam kehidupan sehari-hari saja kita percaya bahwa kita akan lebih semangat bekerja jika mendapatkan stimulus atau rangsangan bila mana pekerjaan atau hasil pekerjaan kita itu dihargai. Nah, dalam hal tersebut, penghargaan atau apresiasi pekerjaan yang sudah dilakukan itu dalam bentuk subsidi tersebut, sehingga prodi-prodi populer yang kami prioritaskan diberikan subsidi atau apresiasi tersebut akan semakin meningkatkan atau menambah kinerjanya, sehingga tadi yang sudah saya sebutkan akan semakin menambah lulusan yang berkualitas seperti itu. Yang kedua yang diperdebatkan yaitu dampak yang ditimbulkan dari MOSI bila mana MOSI ini diterapkan. Tim oposisi takut bahwa prodi non populer bila tidak diberikan subsidi maka prodi ini tidak akan berkembang, karena subsidi itu adalah salah satu bentuk untuk prodi tersebut dibantu berkembang dalam bentuk uang atau biaya seperti itu. Kami sebagai tim pemerintah, ketakutan dari tim oposisi ini tidak akan pernah terjadi bila mana proposal atau MOSI ini diterapkan. Karena apa? Semakin kami memperhatikan prodi populer, maka semakin banyak peluang dari prodi populer untuk semakin mengejar, semakin meningkatkan daya kualitasnya, lalu mereka juga akan semakin menambah lulusan-lulusan yang tentunya berkualitas. Lalu lulusan-lulusan berkualitas tersebut akan semakin banyak terserap menjadi tenaga kerja, maka secara tidak langsung prodi populer tersebut akan menjadi prodi yang kaya, karena alumni-alumninya bisa mampu secara finansial karena mereka banyak terserap ke tenaga kerja. Maka alumni-alumni tersebut bisa membantu prodi atau universitas tersebut dalam bentuk menjadi donatur dengan memberikan sedikit uang atau donasi. Nah, nanti uang donasi dari alumni tersebut akan dialokasikan kampus untuk diberikan kepada prodi-prodi yang lebih membutuhkan, seperti prodi non populer yang sudah disebutkan oleh tim pemerintah tersebut. Maka ketakutan yang ditakutkan oleh tim oposisi bila mana prodi non populer itu tidak diberikan subsidi maka ia akan berkembang, itu tidak akan pernah terjadi. Yang kedua yaitu timbul keributan karena prodi non populer biasanya akan bermanfaat bagi masa depan seperti itu. Ketakutan yang ditakutkan oleh tim oposisi yang kedua juga tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Semakin kami memperhatikan prodi populer, maka semakin besar pula peluang yang semakin besar pula tenaga kerjaan yang diserap, maka tenaga kerja juga semakin banyak, maka juga akan meningkatkan produktivitas dari perusahaan karena perusahaan memiliki pekerja-pekerja yang produktif, pekerja-pekerja yang kualitas, maka tingkat produksi akan semakin tinggi, maka akan berpengaruh dalam sektor ekonomi juga akan semakin meningkat. Maka hal tersebut juga akan berpengaruh pada sektor pajak negara, karena setiap perusahaan yang semakin tinggi produksinya, maka pajak yang dikenakan juga akan semakin tinggi. Maka dari itu pajak yang didapatkan negara malah akan semakin besar. Lalu uang pajak tersebut juga dapat dialokasikan ke sektor-sektor lain yang membutuhkan, seperti pembangunan fasilitas kesehatan, sektor pendidikan dasar dan lain-lain. Maka dari itu ketakutan tim oposisi tidak akan terjadi, dan justru hal tersebut akan meningkatkan kualitas negara dari berbagai penjuru sektor. Dari semua alasan pemaparan yang telah disampaikan, pihak pemerintah jelas lebih unggul daripada pihak oposisi dalam penguatan pengertian subsidi dan dalam dampak-dampak yang terjadi apabila MOSI ini diterapkan. Tetapi tim pemerintah penutup itu lebih baik dari tim pemerintah pembuka. Karena apa? Yang pertama, tim pemerintah pembuka belum bisa menjelaskan dampak yang lebih besar jika proposal ini diterapkan. Contohnya, pemerintah pembuka hanya menjelaskan bila
proposal ini akan mampu mengurangi UKT mahasiswa baru, sedangkan pihak kami menjelaskan lebih rinci yaitu bagaimana kedua prodi tersebut dapat bertahan dan justru dapat meningkatkan persaingan keduanya. Yang kedua, pemerintah pembuka belum menjelaskan secara rinci tentang mengapa subsidi dalam bentuk apresiasi itu lebih baik daripada subsidi dalam bentuk bantuan. Yang ketiga atau yang terakhir, tim pemerintah pembuka juga gagal untuk membuktikan mengapa ketakutan tim oposisi tidak pernah terjadi. Sedangkan dari tim kami sudah membuktikan bahwa subsidi dalam bentuk bantuan itu tidak lebih penting daripada subsidi apresiasi. Yang kedua, kami juga telah menjelaskan bagaimana proposal kami tawarkan menimbulkan dampak yang lebih positif. Yang ketiga, kami juga menjelaskan tentang preferensi mahasiswa milih prodi tidak ditentukan dengan tingkat keterserapan lulusan, tetapi dengan tingkat kemudahan-kemudahan yang diberikan. Yang keempat juga, kami juga sudah membuktikan bahwa dampak proposal kami tidak hanya memberi dampak positif dari prodi yang populer atau tingkat keserapannya tinggi, tapi juga prodi yang tingkat keterserapannya rendah dan berbagai sektor penting lainnya. Maka dari itu kami dengan bangga menutup debat ini dengan menyetujui mosi yang ada. Terima kasih.